Mungkin kita semua pernah merasakannya. Terhimpit dalam bus atau kereta yang penuh sesak, berdesakan dengan orang lain yang juga berjuang untuk sampai ke tujuan mereka masing-masing. Ini adalah pengalaman sehari-hari di kota-kota besar yang mungkin sudah kita anggap wajar dan gak perlu kita pertanyakan lagi. Tapi, sebenarnya keterhimpitan kita di dalam transportasi umum bisa menjadi pintu masuk untuk memahami apa artinya hidup dalam ruang publik dan gimana kita dalam keterbatasan itu berhubungan dengan sama manusia. Bayangin aja suatu pagi di dalam gerbong kereta yang penuh sesak, tubuh kita terhimpit oleh tubuh-tubuh lain yang seperti kita, berusaha menemukan ruang sekecil apapun buat berdiri. Ruang pribadi dan kebebasan kita terkikis dengan keberadaan orang-orang di sekitar kita. Bahkan tubuh kita juga seolah-olah bukan milik kita sepenuhnya. Ada banyak gerakan tubuh yang gak kita inginkan, atau kita terpaksa mengambil posisi yang kurang nyaman karena dipengaruhi oleh gerak tubuh orang lain dan oleh pergerakan kereta itu sendiri. Di tengah kerumunan ini, kita menyadari bahwa badan kita ternyata cuma bagian kecil dari suatu sistem yang lebih besar. Sebuah sistem yang mengatur setiap gerakan kita, setiap interaksi kita, bahkan gimana kita mengambil tempat dalam ruang publik itu. Di ruang yang begitu terbatas, kita juga seringkali merasa terasing. Bukan cuma karena tubuh kita yang terhimpit, tapi karena kita berusaha saling mengabaikan satu sama lain walaupun terjebak dalam keadaan yang sama, berdiri sangat dekat, dan bahkan berbagi udara. Di sini, di ruang penuh sesak ini, empati nggak selalu muncul. Yang kita pikirkan adalah gimana mengalihkan ketidaknyamanan itu dari diri kita sendiri. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Mungkin nggak sih ada ruang untuk sedikit perbaikan? Jawabannya mungkin iya, walaupun cuma sedikit. Di tengah keramaian, kita seringkali terfokus pada perasaan terhimpit atau cemas, yang justru memperburuk keadaan kita. Tapi, kalau kita meluangkan waktu untuk benar-benar memperhatikan dan menyadari situasi di sekitar kita akan memahami kalau kita nggak pernah benar-benar sendirian dalam ketidaknyamanan ini. Ada orang lain, dengan perjuangan dan masalah hidupnya masing-masing, yang walaupun terlihat sibuk sendiri, sebenarnya sedang menanggung beban yang sama dengan kita. Empati yang muncul dari kesadaran ini pada gilirannya akan membuat kita terhubung dengan orang lain, menimbulkan rasa saling mengerti, dan berujung pada tindakan saling membantu satu sama lain. Di sisi lain, bertambahnya pengalaman sehari-hari kita dalam menghadapi keterhimpitan, pelan tapi pasti akan membuat kita mampu beradaptasi. Ketika kita berulang kali melakukan aktivitas bepergian, kita dengan sendirinya akan membiasakan diri dengan ruang yang sempit. Kita mulai belajar tanpa perlu berpikir keras kapan harus mencari pegangan, gimana berdiri supaya nggak mengganggu orang lain, atau kapan kita harus ngasih ruang buat mereka yang membutuhkan. Adaptasi ini juga terjadi di tingkat mental dan sosial. Kita belajar untuk nggak merasa cemas setiap kali harus berada di ruang yang sesak. Karena kita tahu kalau ini adalah bagian dari rutinitas yang harus kita jalanin. Kesadaran ini memungkinkan kita buat menanggapi kerumunan dengan ketenangan. Seolah-olah kita telah memprogram diri buat menerima kenyataan bahwa ruang publik, terutama dalam sistem transportasi umum yang sempit, emang nggak bisa menghindari kepadatan. Tapi kenapa sih sistem transportasi umum yang ada bisa gagal memberikan kenyamanan? Sistem transportasi umum seringkali dirancang murni untuk mendukung kegiatan yang dianggap produktif dengan cepat dan efisien. Misalnya, pergi kerja atau sekolah. Kenyamanan dalam hal ini cuma menjadi pelengkap yang sering diabaikan. Jadi walaupun transportasi umum digembar-gemborkan sebagai solusi yang manusiawi, nyatanya hal itu bukanlah tujuan utamanya. Iklan-iklan yang menjanjikan kereta atau bus yang luas dan nyaman cuma gambaran ideal yang jarang terwujud. Di lapangan kita dihadapkan pada kenyataan yang jauh dari itu. Ruang yang sesak, jadwal yang kadang terlambat, dan nggak selalu bisa ngasih kenyamanan yang dijanjikan. Di balik semua itu, ada ketidakadilan yang nyata. Mereka yang nggak punya privilege cuma bisa mengandalkan transportasi umum yang padat harus menghadapi ketidaknyamanan yang nggak ada habisnya. Sementara mereka yang punya uang lebih bisa memilih moda transportasi yang lebih nyaman dan efisien. Inilah cermin dari ketimpangan sosial yang ada. Jadi, kita yang nggak punya privilege mau nggak mau beradaptasi dengan keadaan ini. Sampai pada titik di mana mungkin kita nggak mampu lagi menginginkan perubahan yang sifatnya menyeluruh.
Justru karena kita udah begitu terlatih untuk menerima keadaan kita hari ini.